Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan Pratama dari Program Studi Manajemen 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Buruan Pemasaran Terhadap Minat Beli yang dimoderasi oleh Kualitas Produk Studi pada Konsumen Honda Beat di Kota Bandung. Yang pertama latar belakang yaitu mengenai buruan pemasaran. Saya angkat tentang perusahaan yang produksi kendaraan motor ini tidak pernah padam, bervariatif dan semakin bertambah. Didukung dan data fenomena yang terjadi di Indonesia berdasarkan pada tabel 1.1 pada skripsi saya, ialah penjualan Honda Beat berdasar persentase menurun tiap tahunnya. Adapun juga dampak pandemik yang panjang menjadi salah satu faktor yang masih terasa hingga tahun terakhir pada tabel 1.1. Produk pada Honda Beat itu memiliki spesifikasi yang cukup rendah dibanding dengan otomatis yang lainnya, karena hanya memiliki kapasitas 110 hingga 125 cc dengan tangki bensin sebesar 4,2 liter. Kemudian lokasi dealer pun menjadi suatu fenomena sebab bahwa Honda Beat masih fokus pada kota-kota besar. Dan untuk kota Bandung sendiri, di sini terdapat 23 dealer yang tersebar. Kemudian untuk harganya sendiri, itu Honda Beat masih pada range harga 17 hingga 18 juta. Dan juga untuk promosi yang digunakan yaitu berupa iklan. Lalu di sini ada minat beli, itu tidak dapat dipungkiri juga bahwa bauran pemasaran berbanding lurus dengan minat beli. Demi menarik minat beli konsumen berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu salah satunya memperhatikan market image atau bauran pemasaran. Hal ini jelas bahwa tujuan untuk bauran pemasaran yaitu meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan profitabilitas. Dalam hal ini maksudnya yaitu minat beli. Berdasarkan data dari gambar 1.2 bahwa terlihat perbedaan jelas antara tahun 2020 dengan 2021 dan 2022 bahwa awal tahun setelah pandemi yang dimaksud 2021 penjualan sudah mulai meningkat kembali dengan begitu pesat sehingga menjadi suatu bukti bahwa fenomena strategi bauran pemasaran berdampak pada minat beli konsumen. Kemudian kualitas produk di sini bahwa fenomena yang baru terjadi yaitu mengenai produk Honda yaitu rangka ESAP. Kasus ini konsumen mengeluhkan mengenai rangka tersebut karena hal yang sering terjadi yaitu patahnya rangka motor, sedangkan kualitas produk pada kasus di atas menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebab kualitas produk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan penjualan serta daya saing. Dari latar belakang tersebut, bahwa untuk rumusan masalah terbagi menjadi 5, yaitu bagaimana bauran pemasaran pada Honda Beat di Kota Bandung, bagaimana minat beli Honda Beat di Kota Bandung, bagaimana kualitas produk pada Honda Beat di Kota Bandung, bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli di Honda Beat di Kota Bandung, serta bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli yang dimoderasi oleh kualitas produk pada Honda Beat di Kota Bandung. Sehingga dapat diketahui kerangka pemikiran yang saya buat yaitu menjadi dua hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adanya pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap minat beli, lalu yang kedua adanya pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap minat beli yang dimoderasi oleh kualitas produk. Lalu di sini objek dan metode penelitian yang saya tentukan yaitu Honda Beat di Kota Bandung. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Lalu variabel penelitian di sini ada tiga yaitu variabel independen, dependen, moderati yaitu X, Y, Z. Lalu sumber dan teknik pengumpulan data yaitu sumber datanya berdasar data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner melalui Google Formulir. Populasi yang ditentukan itu berdasarkan asumsi yaitu sebesar 16.862 dengan total sampel 390 menggunakan teknik sampling non probability dengan teknik purposive sampling. Masuk pada uji asumsi klasik, yaitu bahwa berdasarkan tabel di samping, yaitu diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,2. Dikarenakan nilai p-value sama variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual variabel berdistribusi normal. Kemudian, masih dalam uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, dari hasil output data didapatkan bahwa nilai variance inflation factor yaitu sebesar 1.579 dan nilai toleransinya yaitu sebesar 0,6. Hal ini berarti bahwa data di atas tidak terjadi multikolinearitas dan dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi. Lalu ada uji heteroskedastisitas dan masih menjadi uji asumsi klasik bahwa seluruh nilai signifikansi melebihi angka 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Selanjutnya ada uji korelasi bahwa hasil uji korelasi di samping didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,6, di mana hal ini menunjukkan nilai seberapa kuat hubungan acuan interpretasi koefisien korelasi. Ini terdapat pada range 0,6 hingga 0,79 yang berarti hubungannya kuat antara bauran pemasaran dengan minat beli. Lalu untuk koefisien determinasinya yaitu terdapat nilai A-square yaitu 0,23. Artinya dari data tersebut bahwa pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli memiliki total kontribusi sebesar 23%, sedangkan sisanya 77% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. Lalu di parsial atau di T dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang dan P hitungnya yaitu 9.960. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian hasil MRA di sini analisis prediksi persamaan kedua diketahui bahwa hasil signifikansi variabel moderasi kualitas produk yaitu sebesar 0,02 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat dilihat dari T hitungnya yaitu 2.300 lebih besar dari 1.651. Maka hasil analisis di atas menunjukkan kualitas produk dapat menguatkan hubungan antara pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli. Dapat dipastikan juga pada uji koefisien determinasi regresi variabel moderat bahwa nilai S-square-nya yaitu sebesar 0,258 yang artinya variabel kualitas produk mampu memoderasi pengaruh antara X dan Y yaitu sebesar 25,8%, sedangkan sisanya 74,2 dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama bauran pemasaran yang dilakukan oleh Honda Beat dapat dikatakan sangat baik. Minat beli pada produk Honda Beat dapat dikatakan sangat baik juga. Kualitas produk pada Honda Beat dapat dikatakan sangat baik. Lalu yang keempat yaitu bauran pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat beli. Lalu yang kelima variabel kualitas produk yang dilibatkan dalam hubungan antara X dan Y sebagai parameterasi mempresentasikan bahwa variabel Z dapat memperkuat hubungan antara X dan Y. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.